Shalom anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Siapa yang sudah mandi dan sarapan, angkat tangan. Nah, kalau sudah mandi dan sarapan berarti badannya sudah segar, tubuhnya sudah kuat untuk memuji Tuhan. Yalnya, gracia, kir, joy, joy, joy for you, for me, for Oke, kita mau memuji Tuhan ya. Mister ajak anak-anak sungguh-sungguh nyanyinya ya. Kita mau menghadap Tuhan, memuji Tuhan, nggak boleh bercanda ya. Kita mau bilang, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lagi anak-anak ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua katakan pagi hari ini. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Dan hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi anak-anak pagi hari ya, angkat tangannya ya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya semua. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini senang? Angkat tangan. Siapa yang hari ini gembira? Angkat tangan. Nah, sekarang kita mau nyanyi Hati yang Gembira. Anak-anak tahu nggak nyanyi lagu sekolah minggu Hati yang Gembira? Masih pernah dengar ya? Kita nyanyi ya sama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah,
semuanya gembira ya. Walaupun apapun keadaan kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita? Angkat tangannya. Amin ya. Semangat ya. Nah, tema kita kan masih binatang, hewan. Nah, sekarang Mister mau ajak kita semua nyanyi Si Semut. Tahu lagunya? Si semut yang kecil buat apa? Kan bisa ya anak kayaknya. Si semut yang kecil buat apakah kamu kalau musim panas kumpul rezeki, meski badanmu lemah Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Coba di lagu ini ada si semut yang kecil. Buat apa dia? Dia mengumpulkan makanan waktu musim panas, supaya musim hujan kan kadang suka tidak ada makanan, jadi sudah ada makanan. Jadi dia menabung. Siapa di sini yang suka menabung anak-anak? Siapa yang punya celengan di rumahnya? Nah, celengannya jangan dibuka dulu ya. Nanti kalian misalnya aku mau beli sepeda, kumpulkan uang buat beli sepeda. Aku mau beli apa? Mau beli buku, kumpulkan uangnya buat beli buku. Bisa ya anak-anak ya menabung ya. Kita nyanyi lagi ya si semut yang kecil. Si semut yang kecil buat apakah kamu kalau musim panas kumpul rezeki, meski badanmu lemah Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Di sini bilang meski badanmu lemah Allah Bapa pelihara. Nah, maksudnya bukan semut itu lemah lesu gitu, tapi dia tetap semangat. Maksud lemah di sini artinya gini, badannya kecil. Jadi kalau kita pukul pasti dia mati. Tapi sebenarnya semut itu hewan yang sangat kuat. Tahukah anak-anak bahwa semut bisa mengangkat 10 kali berat badannya sendiri? Wih, misalnya kalau anak-anak di sini berat badannya berapa kilo? Ada yang 12 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Misalnya ada anak berat badannya 20 kilo. Nah, berarti dikali 5. Anak yang berat badan 20 kilo bisa mengangkat beban 100 kilo. Wow, hebat kan semut? Hebat, itu dia. Semut ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Kita mau nyanyi ya. Aku menyembahmu ya. Semuanya anak-anak angkat tangan ya. Kita mau bilang aku menyembahmu. Menyembahmu, mengangkat tanganmu, naikkan
Kau segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Pakai berkati juga Misterio yang membagikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjadi petunjuk hidup kami, biar kami juga menjadi orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat cerita kemarin sama Miss Grace? Apa ceritanya? Ayo. Ada dua orang yang terkenal nih di Alkitab. Siapa namanya? Elia dan Elisa. Siapakah Elia dan Elisa? Pada waktu itu Elia seorang nabi Tuhan. Apa itu nabi? Ada yang masih ingat? Nah, betul. Nabi itu utusan Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu. Elisa ini muridnya Elia. Kemarin Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal ke Betel, lalu ke Yeriko, dan terakhir sampailah di Sungai Yordan. Mau ngapain sih berdua-dua ke Sungai Yordan? Mau mandi? Mau ngapain coba? Ada yang tahu nggak anak-anak kemarin ceritanya? Nah, Miss Grace kemarin bilang Elia ini mau diangkat Tuhan. Wow, diangkat cuk. Diangkat Tuhan. Nah, apa maksudnya? Nah, diangkat Tuhan artinya dia tidak mati, langsung naik ke surga. Nah, siapa ada anak-anak yang mau diangkat Tuhan? Ada? Oh, masih pada takut ya. Oh, nggak mau, aku nggak mau mati. Enggak, maksudnya begini. Suatu saat nanti, akhir zaman, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pasti diangkat Tuhan. Nah, dulu ini, tapi orang-orang zaman sekarang itu banyak mengalami mati dulu. Baru akhir zaman nanti Tuhan Yesus datang, kita semua diangkat ke surga. Nah, kalau zaman Alkitab ada 3 orang yang tidak mati, tidak dikubur, tapi langsung diangkat Tuhan. Yang pertama, Henok. Siapa namanya? Henok. Yang kedua, namanya Elia. Siapa namanya? Elia. Dan yang ketiga siapa? Pasti pada tahu. Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak mati seterusnya. Walaupun dia mati, tapi dia hidup lagi lalu diangkat sama Tuhan. Dan mayatnya pun tidak ada. Nah, itu dia kisah Alkitab orang-orang yang luar biasa. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan waktu itu diangkat Tuhan. Nah, kenapa sih waktu itu Elia dan Elisa ke Sungai Yordan? Tadi apa? Karena Elia ingin diangkat Tuhan. Lalu kenapa Elisa nggak mau menuruti Elia? Kenapa? Apa Elisa tidak taat? Elia nyuruh apa sih waktu itu? Elia menyuruh Elisa untuk meninggalkannya sendirian. Nah,
waktu Elia dari Gilgal menuju Betel, Elia bilang sama Elisa, Elisa, tunggu di sini ya. Aku mau pergi sendiri. Aku mau diangkat Tuhan. Elisa bilang, enggak mau, aku mau ikut. Aku mau ikut. Terus, ya udah ikut aja. Terus dari Betel menuju Yeriko, Elia bilang lagi, Elisa, kamu tunggu di sini. Aku mau pergi sendiri ya. Elisa bilang, enggak mau, aku mau ikut. Aku enggak mau meninggalkan kau sendiri. Dari Yeriko menuju Sungai Yordan, Elia bilang lagi, Elisa, tunggu di sini ya, tunggu di sini. Aku mau pergi sendiri. Aku mau diangkat Tuhan. Elisa bilang, enggak mau, aku mau ikut. 3 kali Elia menyuruh Elisa buat meninggalkannya sendiri. Tapi 3 kali juga Elisa menolak perintah Elia. Apakah Elisa tidak taat? Padahal itu kan gurunya ya. Harusnya Elisa taat ya. Kenapa Elisa kekeh? Apa itu kekeh? Ngotot. Apa itu ngotot? Aku ingin, pokoknya aku harus ikut sama Elia. Kenapa? Apakah Elisa tidak taat? Nah, yang pertama alasan Elisa memaksa ingin ikut Elia adalah karena Elisa adalah orang yang setia. Apa itu setia? Setia itu tetap. Misalnya begini, papa kalian setia sama mamanya, ya kan? Jadi nggak akan meninggalkan mamanya dan nggak akan meninggalkan anak-anak. Mama kalian juga pasti setia sama papanya, sama anak-anaknya. Jadi nggak akan meninggalkan papanya, nggak akan meninggalkan anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus setia sama kita. Tuhan Yesus nggak akan meninggalkan kita. Nah, setia itu tetap selalu bersama-sama. Nah, Elisa ini orang yang setia. Dia selalu ingin bersama Elia. Nah, oleh sebab itu dia ngotot, kekeh, dan memaksa ingin ikut Elia. Nah, yang kedua, kenapa Elisa kok maksa ya ingin ikut ya? Padahal Elia udah bilang tunggu di sini. Nah, kenapa yang kedua? Elisa ingin lihat gurunya untuk terakhir kalinya. Nah, bayangkan orang yang sangat disayang sama Elisa mau pergi meninggalkan Elisa untuk selamanya. Pasti Elisa ingin lihat dong. Nah, jangankan misalnya begini contohnya. Ada misalnya orang di rumah kalian, misalnya ada opa atau oma mungkin pengen pergi, pengen pindah, pengen meninggalkan kalian ke luar negeri. Pasti kalian ingin antar ke bandara, betul kan? Iya, betul. Atau misalnya ada saudara yang serumah dengan kalian, wah tiba-tiba dia ingin pergi meninggalkan kalian. Nah, mungkin dia sudah punya rumah lagi. Pasti kalian juga ingin ikut mengantar ya, minimal sampai terminal atau sampai bandara ingin mengantar, betul kan? Nah, Elisa pun seperti itu, ingin ikut Elia, ingin melihat Elia untuk yang terakhir kalinya. Nah, bayangkan kalau nggak sampai ketemu Elia untuk yang terakhir kalinya, pasti sedih, pasti menyesal Elisa. Nah, yang ketiga, kenapa Elisa
memaksa ingin ikut Elia karena Elisa sudah diberitahu bahwa dia akan menggantikan gurunya. Menggantikan apa? Menggantikan menjadi nabi. Wah, saya nanti bakal jadi nabi. Menggantikan Elia. Berarti saya harus seperti Elia, atau saya harus punya kemampuan seperti Elia. Saya harus jadi orang hebat juga. Elia itu orang hebat, banyak membuat mukjizat. Elisa ingin seperti Elia. Oleh sebab itu dia memaksa ingin ikut Elia supaya Tuhan memberkati Elia. Dia memaksa, bukan cuma memaksa kepada Elia, tapi dia ingin memohon, memaksa kepada Tuhan, bukan memaksa dalam hati jelek ya. Dia, Tuhan, aku pengen seperti Elia. Gimana caranya aku pengen seperti Elia? Kalau Tuhan izinkan aku menjadi nabi, aku pengen seperti Elia. Aku bisa berdoa setiap hari. Aku selalu dekat dengan Tuhan. Dan aku mengasihi Tuhan sepanjang hidupku. Aku pengen seperti Elia. Mungkin saat sekarang aku berdoanya masih sebentar, tapi aku pengen seperti Elia, bisa berdoa lama, bisa sungguh-sungguh berdoanya. Nah, itu dia. Jadi 3 alasan. Bukannya Elisa tidak taat sama Elia, tapi Elisa tahu bahwa ada berkat Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati Elisa kalau Elisa ikut dengan Elia, melihat Elia untuk yang terakhir kalinya. Itu dia pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan. Kita belajar dari Elisa. Elisa setia kepada Elia dan kepada Tuhan juga. Nah, kesetiaan Elisa harus kita tiru. Apapun keadaan kita, waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu ada orang yang membujuk kita berbuat tidak baik, kita tetap harus setia kepada Tuhan. Jangan lupa setia kepada Tuhan itu. Terus yang kedua, kita harus berusaha, bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita. Seperti Elisa, berusaha dia untuk ikut Elia. Nah, kita juga harus berusaha, bekerja keras. Elisa pun sama, meneladani Elia. Pasti waktu Elia berdoa, dia pasti ikut berdoa. Waktu Elia menolong orang lain, Elisa ikut menolong orang lain. Nah, sama seperti kita pun seperti itu. Elisa ingin menjadi seperti Elia. Dia berusaha bekerja keras, terus ikut Elia supaya dia bisa seperti Elia. Kita pun harus seperti itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan, kita ingin menjadi orang yang hebat, kita ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan, kita ingin tercapai cita-cita kita harus berusaha, bekerja keras dan belajar. Berdoa aja nggak cukup, kita harus berusaha juga, bekerja keras juga ya. Mister, aku ingin jadi pilot, tapi malas belajar, main game aja terus. Nah, gimana tuh jadi pilot? Nggak bisa jadi pilot. Tuh, Mister, aku ingin jadi pengusaha yang kaya raya, tapi malas-malasan nggak mau belajar. Nah, nggak bisa ya. Mister,
aku ingin jadi guru atau dosen, tapi malas belajar. Ntar kalau muridnya nanya, Mister ini berapa ya? Misalnya, 100 kali 100 berapa ya Mister? Oh, Mister nggak tahu, malu dong. Iya. Jadi kalau kita semakin banyak ilmu, apa yang kita cita-citakan lebih mudah tercapai. Kita bekerja keras, apa yang kita cita-citakan pasti lebih mudah tercapai. Ya, itu dia pesan Mister. 1, setia kepada Tuhan. 2, bekerja keras, berusaha, semangat. Nah ya, itu dia pelajarannya itu. Lalu kuisnya yang pertama, berapa kali Elia menyuruh Elisa meninggalkannya seorang diri? Berapa kali Elia menyuruh Elisa meninggalkannya seorang diri? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana, apa nama tempat Elia terangkat ke sorga? Di mana? Tadi kan bisa bilang dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko kemana tuh? Yang tempat keempat tuh. Mereka bisa mandi ya? Enggak mandi. Nah, di mana tuh tempatnya ya? Itu aja. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Kami mau juga menjadi anak-anak yang rajin belajar dan rajin membantu orang tua kami ketika kami di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless. Sampai ketemu besok.